Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran di tema 2, subtema 1. Pembelajaran yang keempat dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia. Buku referensi yang kita pakai adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yang harus kalian capai adalah diantaranya yang pertama, dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, dengan mengamati sifat-sifat dari teman sekelas, siswa dapat memeragakan berbagai sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Baiklah, kita mulai pembelajarannya ya. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bunga melati yang baik hati. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri yang pertama, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri yang kedua berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri yang satu, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Nah, tiba-tiba bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Bunga anggrek menyahut, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru juga ikut berkata, "Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di Taman Bunga Kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di Taman Bunga Kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata,
Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek juga berkata, aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru juga berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati berkata, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, dongeng ini diadaptasi dari www.dongenganak.net. Dari dongeng di atas, silahkan kalian kerjakan tugas bahasa Indonesia yang merupakan tugas pengetahuan ya. Pertanyaannya adalah, perintahnya, tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Sekali lagi perintahnya, tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya ya. Itu adalah tugas bahasa Indonesia yang merupakan tugas pengetahuan. Kita lanjutkan materinya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Nah, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya, tentu kalian pernah mengalami hal yang sama ya, mengalami kejadian yang sama, melakukan kesalahan, takut dimarahi sama orang tua, tetapi mau minta maaf, takut untuk dimarahi. Kita lanjutkan ya. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh di bawah pohon yang rindang. Kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ya, bisa dijawab melalui tulisan tapi tidak perlu dikumpulkan ya. Ya, teman-teman, benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Nah, untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Untuk itu, anak-anak, ketika kalian ya, teman-teman kelas 3, ketika kalian melakukan kesalahan, segeralah untuk meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan itu. Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pembelajaran yang kelima.